naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saudara Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan hari besar di agama Kristen. Ada 3 hari besar yang kita tahu. Ada yang namanya hari Natal. Hari Natal bicara tentang kasih Yesus kepada kita. Yang kedua adalah hari Paskah, yaitu hari pengorbanan Yesus kepada kita dan juga bicara tentang kasih-Nya yang besar kepada kita. Yang ketiga adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dan saudara, bersyukur kita di Indonesia bisa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, karena beberapa negara yang lain tidak merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Mereka hanya cuma tahu tentang Natal dan mereka cuma tahu tentang Paskah, tetapi mereka tidak tahu tentang hari kenaikan Yesus Kristus. Itu begitu penting, saudara dikasih Tuhan. Kenapa begitu penting? Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Tuhan Yesus, aku akan mengutus dia kepada kamu. Saudara dikasih Tuhan, hari kenaikan Yesus itu begitu penting sekali, saudara dikasih Tuhan, sebagai kita umat percaya. Kenapa saudara dikasih Tuhan saya katakan bahwa hari kenaikan Yesus itu penting, saudara dikasih. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Dia mati tetapi dia bangkit kembali, saudara, dan membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang berkuasa. Dia disalibkan, kemudian dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari kemudian, saudara, Alkitab katakan selama 40 hari itu dia terus menampakkan diri, saudara dikasih Tuhan, kepada orang-orang. Sehingga dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayatnya ketiga, Alkitab berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan saudara satu peristiwa penting, yaitu di mana dia datang mengumpulkan seluruh murid-muridnya dan kemudian disaksikan oleh banyak orang. Bahkan dalam kitab 1 Korintus pasal 15, Paulus berkata bahwa dia menampakkan diri kepada sekitar 500 orang, saudara. Jadi ini bukan cerita dongeng, tetapi ini satu kebenaran di mana Yesus yang mati bangkit, saudara, dan kemudian naik ke sorga, menampakkan diri kepada banyak muridnya. Di Alkitab catat dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dia menampakkan diri juga kepada 2 orang di perjalanan di Emmaus. Paulus juga berkata dia menampakkan kepada 500 orang muridnya. Dan kemudian juga saudara dikasih Tuhan, ada sekelompok murid-muridnya juga mendengarkan pesan Tuhan bahwa mereka harus berdoa, mereka harus berkumpul bersama-sama untuk ada di Yerusalem, karena di situ dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayatnya ke-8. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, dia berpesan kepada para murid supaya mereka senantiasa berkumpul menanti-nantikan hari ketuanan Roh Kudus. Ada 3 hal yang penting lewat hari besar kenaikan Yesus Kristus. Hal yang pertama, saudara dikasih Tuhan, bicara kenaikan Yesus, yaitu Yohanes 14, bahwa dia katakan dia pergi ke sana supaya dia menyediakan tempat bagi kamu di surga. Percayalah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, percayalah kepada Allah. Di dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, dan aku telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, yaitu bagi Anda yang bertobat, Anda yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dengan demikian janji itulah peruntukan buat saudara.
Yang kedua, janji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bahwa kenapa dia harus naik ke sorga? Supaya dia menjadi perantara dalam doa kita. Apapun yang kau minta di dalam nama Yesus, maka dia pasti akan mengabulkannya. Karena Alkitab berkata dalam kitab Kisah Rasul, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 15, berdoalah, mintalah dalam namaku, maka apa saja yang kamu minta di dalam namanya pasti akan diberikannya, pasti akan dikabulkannya. Hal yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Hal yang ketiga ini penting, yaitu dia pergi supaya dia mengutus rohnya kepada kita, sehingga kita diubahkan menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Setelah kamu terima kuasa, kamu akan jadi saksi. Itu dibuktikan dengan Petrus dan Yohanes ketika mereka langsung mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka saudara, mereka khotbah tanpa speaker, tanpa mic yang mahal, tanpa sound system yang canggih. 3.000 orang langsung memberi dirinya dibaptis pada waktu itu juga. Hanya dari seorang Petrus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, maka menit selanjutnya dia berkhotbah. Dia berkata, hai orang-orang, kami tidak mabuk. Dan ini hari baru pukul 9. Injil diberitakan. Banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Betapa dahsyatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Tetapi apabila ada kuasa dalam kehidupan engkau, kau sudah punya pendidikan, kau sudah belajar teologi dengan baik, kau sudah belajar sekolah Alkitab dengan baik, tapi lebih baik lagi apabila kau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena diimbangi pengetahuan dan kuasa Allah, itu sungguh dahsyat bekerja dalam kehidupan saudara. Buat apa kita punya kuasa tapi Anda tidak mendalami firman Tuhan? Buat apa juga Anda punya firman tapi Anda juga tidak punya kuasa? Sedangkan Alkitab katakan dalam kitab Ibrani pasal menyertai pelayanan mereka dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu percayalah, hal yang pertama kenapa Yesus harus naik ke sorga, yaitu dia menyediakan rumah bagimu di sorga apabila kau percaya kepada dia. Yang kedua, Yesus jadi perantara doamu kepada Bapa di sorga. Dan yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk mengirimkan roh penghibur, roh penolong. Dalam kitab Injil Yohanes 14, Yohanes pasal 16, dia mengirimkan Roh Kudus kepada engkau untuk mentobatkan banyak jiwa-jiwa, untuk menginsyafkan banyak orang dari segala dosa, dan juga untuk menghibur saudara setiap persoalan yang kita alami, untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita. Oleh karena itulah Yesus berpesan kepada para murid-murid dalam Injil Matius pasal 28, dalam Markus pasal 16, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda tidak bisa usir setan, maka dipertanyakan kuasamu dari mana, saudara. Tapi kalau kau namanya hamba Tuhan, kau punya kuasa itu. Kau anak Tuhan, kau punya kuasa. Bukan nanti jadi pendeta kau bisa usir setan. Kau jemaat biasa. Tapi kalau sungguh percaya firman Tuhan, Anda hidup dalam kuasa Roh Kudus, setan pun takluk, gemetar kepada saudara. Dan saudara dikasih Tuhan, kamu akan mengusir setan demi namaku, kata firman Tuhan. Nama Yesus, bukan pakai nama siapapun saudara, tetapi pakai nama Yesus. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, ada seorang yang bertanya kepada saya, di mana Alkitab berkata darah Yesus itu berkuasa? Saya bilang, Anda kurang baca Alkitab. Wahyu pasal 12 ayat 11. Oleh darah anak domba Allah, oleh perkataan dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Oleh darah Yesus, darah anak domba adalah darah Yesus. Oleh perkataan kita, oleh kesaksian kita, iblis dipermalukan, iblis dikalahkan. Betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita yang percaya kepadanya, saudara. Kalau Anda punya kuasa, Anda cuma bersaksi pun oleh karena urapan itu bisa mengubahkan orang. Pada suatu waktu saya diajak oleh seorang ibu-ibu bersama dengan suaminya yang seorang anggota polisi untuk menanyakan tentang apakah pekerjaan Roh Kudus masih ada, apakah baptisan roh masih ada, dan kenapa bahasa roh rata-rata orang seperti sama. Saudara apa yang dikasih Tuhan, pada waktu itu saya berusaha menjelaskan sebaik mungkin tentang baptisan roh itu masih terjadi. Saya menjelaskan sebaik mungkin bahwa pengurapan itu masih terjadi. Saya menjelaskan bahwa kuasa Roh Kudus masih ada bekerja sampai hari ini. Dan sementara saya sharing firman Tuhan, maka saudara dikasih Tuhan, beberapa orang menyimak
menyimak, beberapa orang mendengarkan selain suami istri ini. Dan akhirnya kami segera mengakhiri doa, saudara dikasih Tuhan, menutup dalam doa. Maka tiba-tiba Roh Kudus turun menjamah semua orang yang ada dalam ruangan itu. Ada berkisar 4-6 orang, saudara dikasih Tuhan, dijamah Roh Kudus. Ada seorang anak remaja putri, ada juga ibu-ibu, saudara dikasih Tuhan, ada seorang bapak-bapak juga dijamah Tuhan. Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, itu baru padahal itu hanya doa tutup saja untuk akhiri konseling kami pada waktu itu. Tuhan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan hamba-hambanya dengan tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Haleluya. Saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan 22 tahun mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan pekerjaan roh, berjalan bersama dengan roh, percaya dengan kuasa Roh Kudus. Saya sudah banyak melihat mujizat yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saya mau bilang pada saudara, bagi Tuhan tidak mustahil. Itu 3 pesan penting tentang hari kenaikan Yesus. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus. Percayalah, seperti kata para malaikat kepada para murid-murid yang tercengang-cengang melihat Yesus mulai naik, mulai hilang di awan-awan. Maka saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu malaikat Tuhan langsung menegur dia dan berkata, para murid-muridnya, dan berkata, hai orang-orang Galilea. Dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang Kisah Rasul pasal pertama ayat 11, Alkitab berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebagaimana dia telah naik ke surga, dia juga akan datang kembali ke bumi untuk mengangkat setiap kita yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Surga, berikan Roh Kudusnya, datanglah sekarang, penuhi kami.